biasa, terima kasih semua tim BL Musik. Tadi saya di bawah dengar, wow, Bapak tadi turun ke bawah, hari ini musiknya top banget, puji Tuhan. Terima kasih. Tapi kalau dibilang top banget, jangan kepalanya jadi besar ya. Nanti yang masuk roh sombong. Ayo hati-hati, kalau dibesar-besarkan adalah roh sombong. Hari ini saya mau berbicara tentang ini, kayaknya waktunya saya sedikit banget, pasti itu ada sih. Oke, cepetan. Jadi kita tadi sudah belajar bagaimana kemarin 7 roh dosa manusia, tadi sudah belajar ya kemarin ya. Nah, 7 dosa manusia yaitu dosa sombong, dosa ini, lawannya tadi adalah 7 karunia roh Allah. Pada saat engkau memiliki roh Allah, mintalah. Tuhan tuh senang diminta ya. Kalau saya merasa Tuhan, saya kok merasa sombong ya Tuhan. Kok orang lain bilang saya sombong. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan berikan aku roh kerendahan hati. Jadi akhirnya Tuhan akan memberikan roh kerendahan hati. Kalau mintalah 7 karunia roh Allah itu, sehingga pada saat orang-orang mau, setan ingin berbicara lewat telinga kamu atau menggosok-gosok engkau atau membuat engkau meleng tinggi-tinggi, engkau tidak, oh bukan aku yang melakukan semuanya, aku bisa karena Tuhan yang memampukan aku. Amin. Pada saat engkau bilang bukan saya tetapi Tuhan, itu bukan roh sombong. Karena kita memuliakan nama Tuhan, bukan nama kita sendiri. Ayo kita mulai bahwa senjata perlengkapan Allah. Siapa yang tahu senjata perlengkapan Allah? Ada yang tahu di sini? Yang tahu dapat hadiah. Ayo sebutkan. Loh. Siapa? Satu siapa? Baju sirah apa? Terus kok cuma 2 orang ya? Di sini memang 2 orang. Berikat pinggang apa? Hermes. Gucci. Gucci, Hermes. Louis Vuitton, ya. Oh ya. Ya, betul. Bukan ikat pinggang bukan Hermes, Gucci, Louis Vuitton ya. Itu enggak dianggap, itu buatan manusia itu, ngerti? Buatan manusia supaya dimahal-mahalkan, supaya dikasih ini supaya nilainya tinggi gitu aja. Oke. Jadi kita tahu bahwa senjata perlengkapan Allah adalah perisai iman, pedang roh. Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Pedang itu adalah firman Tuhan. Helmet itu adalah apa itu? Helm. Terus ketopong keselamatan. Terus kemudian baju sirah keadilan. Terus ikat pinggang kebenaran. Ya, lanjut. Oke. Lanjut, oke yuk. Nah, kita kemarin sampai di kemarin kita sampai di mana ya? Ada yang ingat? Kayaknya nggak ingat semua ini. Kayaknya pada nggak ingat semua ini. Oke, kita sampai di cepet aja ya. Ini tolong di Korah yang Korah dulu. Saya lanjut aja Korah. Terus sebelumnya setelah Musa. Terus sebelum Musa. Ya, saya mau lanjut terus. Ya, oke. Sebelum satu lagi. Oke, udah cukup. Kita tahu ini tadi Korah terbuka, yuk lanjut. Nah, kita lihat bahwa orang 7 gereja Tuhan bilang, apakah Bileam? Kita cerita bagaimana seorang yang tadinya dalam Tuhan luar biasa, yang sangat mencintai Tuhan bisa berbalik. Jadi orang ada banyak yang bilang memulai dengan baik tapi mengakhiri dengan kegagalan. Memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Kita memulai dengan roh. Kenapa memulai dengan roh? Pada saat engkau bertobat, itu apakah dagingmu yang membuat kau bertobat atau roh Tuhan yang membuat kamu bertobat? Roh terang dari firman Tuhan yang membuat kamu bertobat. Itu artinya memulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Pada saat kamu mengakhiri daging, roh Tuhan tuh pergi undur dari kamu. Lihat nih ya, kita lihat. Bileam adalah seorang yang baik. Apa ini? Dan Nabi Allah. Bagaimana sekarang pendeta-pendeta sekarang?
yang terjadi sekarang. Mereka bertobat, oh saya dulu bertobat begini, saya dulu bertobat kan di zaman Tuhan, saya dulu, itu dulu. Benar ya, dulu. Mereka memulai dengan roh. Kenapa? Saat mereka berdosa, mereka mendapat firman Tuhan, diterangi firman Tuhan, mereka bertobat. Tetapi sepanjang perjalanan mereka dicemari, tercemar oleh teman-teman mereka, oleh perbuatan-perbuatan duniawi, sehingga mereka tidak mengakhiri dengan roh lagi tetapi dengan daging. Yuk kita cerita nih. Bileam itu adalah seorang yang baik ya, dan nabi Allah, tetapi ia telah menjadi apa? Seorang nabi Allah yang baik bisa menjadi tamak enggak? Bisa. Kita lihat 2 Petrus 2 ayat 14 sampai 16. Padahal mereka memulainya dengan baik. Mereka bertobat. Kalau cerita bertobatan, mereka bisa menangis. Oh iya, saya bertobat. Wah, dulu saya mau dipenjara. Tiba-tiba Tuhan kirimkan saya. Kalau saya berdoa, Tuhan, kalau aku tidak dipenjara, aku akan bertobat. Tuhan benar loh, tidak dipenjara. Kalau saya tidak dibunuh, kalau saya mau tidak dihukum mati, saya akan bertobat. Benar tidak dihukum mati? Enggak kan? Karena Tuhan kasih kesempatan dia untuk bertobat. Tapi sepanjang perjalanannya dia tercemar oleh keinginan duniawi, oleh teman-temannya yang tidak satu roh. Kemudian dia jadi tamak. Akhirnya kamu memulai dengan roh, kamu mengakhiri dengan daging. Itu namanya kamu kalah berperang. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melalui roh-roh di udara. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Kenapa mereka tidak bisa menang? Karena tidak jemu berbuat dosa. Kenapa Pak Budi bisa bertobat? Aku bertanya sama dia, Pak, kenapa kamu bisa bertobat? Aku jemu, aku capek berbuat dosa. Oh ya, memang berbuat dosa bisa capek. Iya, aku udah capek berbuat dosa. Aku nggak tahu bagaimana caranya aku kembali sama Tuhan, aku nggak tahu. Cuman aku capek berbuat dosa. Tetapi seorang yang tidak jemu berbuat dosa, bisakah dia bertobat? Jadi berbuat dosa adalah menjadi kesenangan karena tidak jemu. Lihat tuh, hati mereka telah terlatih. Bukan terlatih dalam kebaikan, terlatih dalam kesenangan. Kalau latihan ada pertama kali enggak? Ada kedua kali enggak? Ada ketiga enggak? Sampai mahir, bener enggak? Sekarang kalau orang main piano organ, pertama kali, aduh kamu jelek, ayo coba lagi, 2 kali jelek, 3 kali, 4 kali, pintar, bener enggak? Berarti kalau terlatih dalam keserakahan, udah sering berbuat terus sampai pintar. Jelas? Sudah jadi ahli, expert tuh ahli dalam kejahatan, betul? Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesat mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah dari perbuatan jahat. Kenapa? Karena Bileam bergaul dengan anak-anak Beor yang suka menerima upah. Dia pertama kali niat berjalan dengan orang yang menerima upah. Kok enak ya? Aku tulus, duitku kempes, kantongku kosong. Ini aku jalan sama temanku. Wah, kamu kalau berbuat kejahatan, ini nggak apa-apa lah. Yang penting kamu tahulah salam tempel lah. Enak, kok duitnya banyak ya? Aku pakaianku jelek, dia pakaiannya bagus. Salam tempel, tapi tempelnya enggak salam doang. Dalamnya ada ininya, ada apa? Ada merah-merahnya bilang gitu. Waduh, lama-lama ngiler enggak? Ngiler. Makanya jauhilah orang-orang yang suka berbuat dosa, supaya kamu tidak terseret dan kompromi dalam perbuatannya, kecampur. Makanya Pak Richard itu masuk ke dalam grup kependeta. Saya bilang nanti suatu saat kamu akan jadi pendeta. Pada saat kamu masuk ke dalam grup perampok, suatu saat kamu jadi apa? Jadi dulu saya jadi pendeta, karena apa? Sama Pak Budi jadi pendeta, kenapa? Saya keliling-keliling kampung-kampung, oke. Saya risih, oh enggak, karena saya sudah terlatih. Kenapa terlatih? Saat saya masih kecil, papa saya kan punya seorang hamba Tuhan, punya gereja. Dia kan sering dipanggil sama teman-temannya hamba Tuhan. Pak Nugroho, bisa enggak Pak Nugroho sharing firman di tempatku? Tapi tempat saya kampung loh Pak, kecil. Enggak apa-apa ya. Daripada papa saya sendirian, dia bingung cari anak yang mau diajaknya. Siapa yang mau diajaknya? Cuman saya
Saya kalau diajak, ayo udah temani papa. Ya. Kebetulan saya juga orangnya enggak suka banyak temen. Saya enggak punya banyak teman. Kalau banyak teman kan enggak mau apa. Aku ada janji sama temenku, enggak bisa. Aku ada party nih, aku enggak bisa. Aku ada makan-makan enggak bisa. Saya tuh orang yang kuper, maaf saya tuh orang kuper. Saya sampai dari kecil sampai sekarang enggak pernah punya teman. Karena saya senang di rumah. Jadi kalau saya diajak pak orang tua saya, dah ayo temani papa pelayanan penginjilan di kampung. Oh iya pak, saya panggil dia. Saya waktu itu saya pacaran sama Pak Bobi umur 13 sih. jadi umur 17, 18 tuh saya udah jalan sama papa saya, pelayanan dia sudah tak gandeng. Karena dia yang nyupirin gitu. Jadi akhirnya Pak Budi jadi sopir, tukang angkat kabel, tukang angkat tas koper. Papa yang berkhotbah, saya juga dengerin, dia angkat-angkat. Jadi jangan kamu merasa terhina kalau kamu jadi tukang angkat-angkat. Karena suatu saat kamu bisa dinaikkan oleh Tuhan di situ. Ngerti ya? Jadi kalau Richard nanti jadi angkat-angkat atau ngambilin barang di bagasi, jangan kecil hati. Karena suatu saat kamu akan duduk di sini, berdiri di sini. Bener loh. Ya, waktu pelayanan dia angkat-angkat, ambil ini, angkat barang. Oh jangan menganggap suatu pekerjaan hina. Karena Tuhan melatih, betul nggak? Saat kamu melatih, pinter, lama-lama kamu akan jadi berdiri di sini. Seperti yang terjadi sama saya. Saya apa mimpi jadi hamba Tuhan? Gak mimpi, saya pengen jadi pengusaha. Gak mimpi aku jadi hamba Tuhan bisa berdiri di sini, itu sama sekali gak mimpi. Pak Budi apa mimpi? Gak pernah. Tapi firman yang ditabur tidak kembali sia-sia. Apa yang ditabur di hati orang itu dari perlakuan, perkataan, perbuatan itu akan terjadi. Makanya kalau kamu bergaul dengan perampok, jadilah perampok. Tapi kalau kamu bergaul dengan pendeta, luar biasa hamba Tuhan nanti akan berdiri di sini. Ini profetik ya, Pak Richard tuh. Jangan bilang enggak suka, sama aku yang memang aku suka jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan tuh saya lihat gak punya ada duitnya. Ya bener loh, saya lebih suka jadi pengusaha dulu. Nah, tapi kalau Tuhan panggil, siapa yang bisa reject panggilannya? Ingat Yunus saat dia reject panggilannya dipelanikan sampai harus melakukan panggilan Tuhan. Betul ya? Amin. Yuk kita lanjut. Yang anak bior yang suka saya tadi sebelum yang suka menerima upah untuk, tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk udah diperingatkan nggak sama Tuhan? Sudah. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara mencegah kebebalan. Udah diperingatkan bebal. Karena dia lebih suka duitnya daripada perintah Tuhan. Wah duitnya lebih enak Tuhan. Perintah Tuhan dibiarkan saja. Sampai Tuhan bikin keledai bicara. Tuhan bisa enggak bikin batu bicara? Bisa, Tuhan punya segalanya. Tuhan tuh yang menciptakan langit bumi semuanya di tangan Tuhan. Setan aja yang menciptakan Tuhan. Ngerti ya? Jadi apapun yang Tuhan bisa kerjakan. Yuk lanjut. Nah, ini pasti sudah tahu ceritanya. Itu tadi ya, memulai dengan baik, dia tidak memulai dengan baik. Kemudian Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah orang yang percaya kepada Yesus. Percaya loh. Melayani Yesus, bersama dengan Yesus. Apa yang menyebabkan Yudas Iskariot murtad? Karena Yudas selain melayani Yesus, dia juga melayani Mamon. Makanya Tuhan berkata, bisakah seorang mengabdi kepada dua? Pasti yang satu lebih mencintai. Sekarang maaf ya, itu bapak-bapak ya yang maaf di agama seberang. Kalau kan ada yang punya 4 istri ya, 2 istri, 3 istri, bisakah rata adil? Oh saya nggak percaya, saya nggak percaya kalau dia, Pak kamu adil, aku tetap nggak percaya. Pasti dalam hatinya ada yang lebih dikasihi. Ya tak? Kemudian dia lihat, kita tidak memiliki orang yang kuat dan orang yang lebih kuat di rumah sama. Bisa nggak dua-dua orang kuat di dalam hati? Nggak bisa. Tadi kemarin kan saya bicara soal hati manusia ya. Mau nggak Yesus sama setan share? Nggak mau. Nggak mau, enak saja share. Lu kalau mau milih gua, kalau nggak mau milih yang lain. Udah, gitu. Ya kan? Pasti Tuhan kasih keputusan. Kamu mau sama siapa? Gitu. Yudas Iskariot menyukai dunia, ujian, penghargaan, kedudukan dan uang. Itulah yang menjadi ilah-ilah zaman sekarang, kedudukan,
dunia pujian, penghargaan, kedudukan dan uang. Sebagai bendahara, Yesus Yudas Iskariot sering mencuri uang kas. Dan dari dosa mencuri. Jadi yang masuk pertama apa? Pertama baik gak? Baik. Melayani Yesus baik. Tapi karena dia pertama baik. Pertama mencuri gak? Kenapa mencuri? Pertama mencuri oleh apa? Kebutuhan dulu. Ya gak? Di rumah gak ada beras. Ya gak? Ya kan? Di rumah gak ada beras. Harusnya minta aja, Bu, saya butuh beras Ibu, boleh enggak Bu, saya pinjem untuk beli beras. Nah itu lebih baik ya, betul ya? Nah lebih baik Bu, boleh enggak saya pinjem uang untuk beli beras. Boleh, itu lebih baik daripada kamu lihat mencuri, aduh di rumah butuh beras, ini duit di tanganku kok banyak. Nah itu adalah iblis kiri-kiri, ambil aja nggak ada yang tahu, cepet juga nggak ada tahu. Habis itu nanti besok ambil aja nopek sih, lama-lama jadi banyak dan tamak. Karena dia sering melakukan menjadi kebiasaan dan habit. Kemudian mengundang dosa ketamakan dan dosa lain masuk ke hati Yudas Iskariot. Sebagai bendahara dia dari dosa mencuri dulu masuk, kemudian dosa yang lain masuk. Begitu dosa mencuri, dosa iri, dosa greed tamak, dosa sombong. Dia kan kenapa sombong? Dia kan kalau di depan imam Taurat dan agama Farisi kan dia, weh Yudas, hebat Yudas, apa kabar lu? Gimana Yesus? Ya, apa yang dilakukan Yesus? Kan ahli Taurat, imam Farisi kan mata-matanya Yesus. Yudas kan mata-matanya Yesus. Jadi dia cari info soal Yesus kepada Yudas. Begitu cari info, kamsia berapa? Tak kasih cepek, nopek, kamsia. Dia mendapat upah dari sebagai mata-mata itu. Akhirnya dosa masuk, dia menolak untuk menyerahkan seluruh hatinya untuk Kristus. Karena dia sudah sering keenaan uang, akhirnya dia hatinya jadi gelap, semakin gelap. Siapa yang menguasai hati, kehendak dan pikirannya? Iblis. Seperti legion. Apakah pada waktu legion dikuasai roh jahat? Pada waktu si Gadara dikuasai legion, dia mengambil batu, memukul-mukul dirinya sendiri dengan batu. Sekarang aku tak kasih batu sama Richard, Cat, pukul dirimu sendiri, mau gak kamu? Berarti dia sadar ya, waras ya, betul gak? Tetapi orang yang dikuasai oleh roh jahat, waras gak rohnya? Karena rohnya sudah diikat oleh roh jahat tadi, ngerti gak? Rohnya sudah tidak berfungsi, tetapi roh jahat itu yang masuk ke dalam dirinya, menguasai hati, pikiran, dan kehendaknya. Sehingga orang itu melakukan kehendak roh jahat. Sehingga dia memukul-mukul dengan batu dan membawanya ke dalam pembunuh diri. Mungkin enggak roh jahat, tiba-tiba kamu bertobat aja sama Yesus. Enggak mungkin, roh jahat ingin semua orang dibunuh, mati, dibinasa seperti roh jahat itu sendiri. Seperti iblis. Iblis ingin semua orang juga mati bersama-sama dia. Dia menginginkan kehancuran umat manusia karena dia sendiri juga hancur. Dia tidak mau ingin orang lain selamat sedangkan dia hancur, nggak mau. Makanya kalau roh jahat masuk, tidak akan ada pengampunan, susah terbuka mata hati telinganya. Kenapa? Karena roh jahat itu akan membawa kehancuran yang lebih parah lagi, sehingga akhirnya banyak yang bunuh diri. Tiba-tiba dari lantai 21 tuh tiba-tiba di apartemen tiba-tiba mau jadi apa? Spiderman apa mau jadi apa itu? Mau jadi Superman, tapi lupa pakai sayap dia. Itu siapa yang mendirect dia, mengarahkan dia? Iblis. Tidak mungkin rohnya sendiri tidak mau mati. Ngerti gak? Tetapi roh jahat yang ada dia, yang membuat dia hancur, mau dihancurkan bersama-sama Yesus. Sifat iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, yuk kita lihat. Lanjut. Sesudah Yudas menerima roti, ia ke apa itu? Nggak usah jauh-jauh di Gadara. Orang yang deket Tuhan, yang bersama-sama dengan Tuhan aja kerasukan iblis. Bisa nggak? Bisa. Jangan dianggap orang gereja tuh nggak bisa kerasukan iblis. Oh, itu salah besar. Ini bersama-sama dengan Yesus, ngajar sama Yesus, nyembuhkan sama Yesus, bersama-sama terus 3,5 tahun bersama Yesus. Berarti kan di dalam kalangan orang-orang kudus tetap bisa
Karena dia lebih menikmati, lebih suka keinginan dagingnya daripada menuruti kehendak Tuhan. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Setan masuk ke dalam hati Yudas dan menguasai hati pikiran Yudas, dan hatinya menjadi tempat tinggal iblis. Pada saat iblis sudah tinggal di dalam hatinya, sudah kehendaknya dikuasai, pikirannya dikuasai, matanya dikuasai, hatinya dikuasai, tangannya dikuasai. Kalau sudah iblis tinggal di dalam hatinya, apakah matamu bisa melihat firman Tuhan? Bisa? Bisa. Kakimu bisa melakukan yang benar? Karena semua tubuhmu dikuasai oleh roh jahat. Kehendakmu dikuasai oleh jahat. Pikiranmu, kehendak, hatimu, matamu, telingamu mendengarkan firman mau? Enggak yakin saya. Kecuali karena pekerjaan ya, maaf ya. Kalau pekerjaan dapat duit lain ya. Pekerjaan dapat duit aja setelah selesai pekerjaan biasanya mereka turun. Betul ya? Makanya pada musik-musik itu yang biasa turun, lihat, gue harus screening. Kenapa? Apakah telingamu kalau dengar firman Tuhan geli enggak tahan? Tolak dalam nama Yesus roh jahat yang membuat aku tidak tahan mendengar firman. Itu pasti kamu roh jahat. Keluar dari hati pikiranku. Karena seorang roh yang jahat tidak akan mendirect manusia itu menuju kebenaran dan kekekalan. Tetapi merusak, akan membuat manusia itu merusak, menjatuhkan manusia itu sampai akhirnya binasa. Karena iblis tahu bahwa dia juga akan binasa, dia mau membuat image of God, yaitu manusia juga binasa bersama-sama dia. Iblis itu balas dendam sama Tuhan. Kalau Tuhan membuat aku binasa, aku akan membuat ciptaanmu juga binasa bersama-sama dengan aku. Iblis gitu. Apakah kau mau seperti itu? Nah, bagi orang-orang yang tidak bisa, tidak senang telinganya mendengarkan lagu-lagu rohani, kamu dalam nama Yesus, iblis yang menutupi mata, telinga, hati, pikiranku dan kehendakku, aku perintahkan pergi sekarang. Aku mau undang roh Allah masuk dalam hidupku. Tuhan berikan aku 7 karunia roh Allah itu. Wes, kamu doa itu. Langsung matamu akan dibukakan semua. Itu adalah rahasia. Banyak tidak diajarkan kayak gini di gereja. Enggak ada. Kita tuh sering diserang terus loh, ngajarkan gini. Kemarin kita diserang ya, waktu di mana? Di Lampung Kalianda. Ini tuh sampai blank ya kemarin ya. Saya mau menjelaskan blank total. Aduh, ternyata Bapak ke daerah multimedia ada setannya di situ. Bapak bilang, "Dah, aku ke daerah multimedia." Wah, gerung tanganku. Usir Pak supaya tidak nyerang ini punya supaya tidak nyerang aku punya PowerPoint. Kenapa? Karena saya akan menjelaskan siasat iblis, bagaimana kita semua jadi tentara dan menang. Kebanyakan orang gereja sekarang pada kalah sakit penyakit, stres, perceraian, itu adalah suatu kekalahan. Kamu kalah sama iblis. Kamu yang ngomong, kita jadi pemenang, kita lebih jadi pemenang. Wah, nyanyi tok. Ya toh? Yuk. Jika ada keegoisan dan kesombongan di dalam hati kita, maka tidak ada tamu surgawi yang masuk. Pertama tuh Tuhan mau masuk, jadi tamu, tidak duduk di kursi kayak kita. Tidak, tamu cuma lihat-lihat hatimu gimana. Tapi kalau lama-lama kamu menuruti kehendak Tuhan, lama-lama, wah kok ini kok saya berkumpul dengan orang ini kok nyes ya. Satu roh, aku tak gini bercanda-canda. Sekarang kalau kita berkumpul dengan orang yang gak satu roh, kamu mau gak? Nyaman gak? Kalau gak nyaman keluar Tuhan. Tuhan pun kalau gak nyaman di hati kita, dia akan keluar. Kalau Tuhan keluar yang masuk siapa? Yuk, karena itu hal surgawi tidak bisa tinggal bersama dengan kesombongan dan yang ada pada hati kita. Yuk lanjut yuk. Sebab mereka yang pernah nih, lihat nih. Mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi. Wow, ini lihat ayatnya. Namun murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi dirinya mereka sendiri dan menghinanya. Waduh. Jadi kalau kamu sudah pernah bertobat, diterangi firman Tuhan, kamu terus melakukan kejahatan-kejahatan, tidak ada pertobatan lagi. Tidak mungkin dibaharui lagi sehingga mereka bertobat karena kamu menyalibkan lagi Yesus yang kedua kali.
Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu yang telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengertinya. Jadi semua yang ada di gereja ini belum tentu bersama-sama dengan Tuhan. Ada yang memberikan hatinya kepada kesukaan duniawi, kesenangan jasmani, keinginan daging, dan ada yang bagi-bagi. Aku keinginan daging separuh, keinginan Tuhan separuh, tapi Tuhan tidak mau. Tuhan masih menunggu. Kamu mau mendepak yang kanan apa mendepak yang kiri? Mendepak yang kanan itu Tuhan, mendepak yang kiri iblis. Kalau kamu lebih banyak menuruti keinginan yang kiri yaitu iblis, Tuhan menyingkir. Kalau kamu lebih banyak menuruti keinginan Tuhan, iblisnya menyingkir. Harus memilih. Karena tidak semua yang bersama-sama dengan Tuhan itu adalah termasuk dari kita. Yuk lanjut. Lanjut. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Jadi kalau orang bilang, pendeta bilang, oh damai saja, kita di dunia itu harus berdamai-damai. Tuhan bilang apa? Kebalikan apa enggak? Kebalikan loh. Lihat nih, jangan kamu menyangka bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan, dan musuh orang adalah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki perempuan, dia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib loh. Memikul salib itu setengah mati loh. Rendah hati, harus berkorban. Kalau orangnya tidak mau berkorban, mententeng-mententeng doang, itu saya rasa dia bukan anak Allah. Itu belum bertobat. Jadi jangan kamu kira yang pendeta, yang jemaatnya ribuan, sepuluhan ribu, itu membawa kamu masuk surga, belum tentu. Dilihat dari buahnya, ngerti? Dilihat dari buahnya, buahnya gembala pendeta itu apa? Kalau buahnya, waduh, kok tidak ada kerendahan hadian ya, jaim sombong. Udah kelihatan, berarti dia akan direct kita ke kebinasaan. Maaf ya. Ya toh? Tapi kalau pendeta walaupun jemaatnya banyak, tetapi kita lihat buahnya, wah rendah hati, baik seperti Kristus, boleh ke gereja ke sini. Tapi kalau buahnya kita tidak melihat buah yang benar, pergi dari gereja itu. Karena gereja itu akan membawa kamu ke dalam kebinasaan. Tuh. Barang siapa tidak mempertahankan nyawanya, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku ia akan memperolehnya. Yuk lanjut. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat renungkan siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala itu, sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kita di dunia ini kayak mampir ngombe perjalanan, kayak bertandingan iman. Dari sini sampai sini, saat kamu ditebus sampai sini kamu berjalan. Di dalam tuh dari sini sampai sini. Di sini kamu sudah ditebus sama Tuhan, sudah dibaptis. Memang dibaptis enak-enak saja, santai enggak. Dalam perjalanan kamu menuju garis finish, di sini setan sudah tak jatuh supaya enggak sampai garis finish. Ingat, kita harus keluar dari pemenang sampai garis finish, sampai Tuhan datang menjemput kita, bukan kita ditinggal di bumi. Yuk, kemudian kita lihat ya. Lanjut. Kalau saya cepet-cepet mendingan dipotret dulu, difoto, bisa dicari ayatnya di rumah. Karena saya cuma waktu punya sedikit. Yuk lanjut. Ingat ayat ini Mazmur, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang nasihat orang fasik. Jadi kalau ada pengantin atau ada suami istri lagi berantem, ingat jangan dengar nasihat orang. Jangan lihat nasihat orang yang gembalanya bekas bercerai. Ngerti ya, maaf ya. Karena cerai pun tidak boleh, kalau gembala ada bercerai itu bukan gembala, itu gembala-gembalaan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Makanya waktu saya kemarin duduk dalam pertemuan jemaah, Tuhan mengingatkan saya, wah kayaknya kita harus close ini grup. Saya harus close. Kenapa? Rohnya nggak nyambung. Kayak kalau di tempat bersama dia rasanya pengen marah, nggak bisa. Saya close. Maaf, saya harus menutup grup ini
karena kesibukan saya. Supaya tidak tersinggung ya, kesibukan saya. Saya harus get out keluar. Supaya kita tidak cemar. Terus kemudian, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi air, menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Bukan demikianlah orang fasik, mereka sekam yang ditiupkan angin, yaitu ilalang. Ilalang itu ada isinya enggak? Enggak ada isinya, tapi tinggi menjulang. Sudah enggak ada isinya, tinggi menjulang, orang yang sombong tuh. Kalau jalan aja gini ilalang. Sedangkan padi atau gandum, semakin dia berisi, semakin dia menundukkan diri, merunduk. Kenapa? Merendahkan diri. Lihat ya, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan terhadap penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Bisakah orang berdosa dalam perkumpulan orang benar? Saya aja dikeluarkan dari grup kok, karena saya menentang orang yang berdosa. Maaf, kalau ada orang berdosa melakukan dosanya di depan saya, nomor satu yang paling mencak-mencak adalah saya. Dan kalau mencak-mencak pasti di out dari grup enggak? Out pasti. Itu yang terjadi. Kenapa? Saya tidak suka dengan ketidakjujuran. Makanya saya paling ngomong kenceng. Dan akhir-akhirnya dikeluarkan dari grup. Dikeluarkan dari grup. Haleluya. Kenapa? Sesuai dengan firman Tuhan. Keluarlah engkau dari situ. Ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ayo lanjut. Apa yang terjadi? Aplikasi akhir zaman, apa aplikasinya? Menggambarkan dunia keagamaan yang murtad, yang munafik. Dunia keagamaan, dunia gereja sekarang adalah dunia yang murtad dan munafik. Yes. Kenapa? Ketika Tuhan menarik Roh Kudusnya dari bumi, akan terjadi munafik semua. Orang-orang yang benar akan diangkat, yang tinggal adalah pendeta-pendeta yang upahan, yang hanya menerima upah saja, yang suka menerima upah daripada melakukan firman Tuhan. Itu akan terjadi. Jadi ahli Taurat, imam-imam Farisi 2000 yang tahun yang lalu yang menyalibkan Yesus akan terjadi pada hari-hari ini. Tetapi bukan menyalibkan Yesus, tapi menganiaya anak-anak orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh pengikut Yesus. Amin. Kita lihat bagaimana kondisi keagamaan sesat sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Bagaimana kondisi Yesus keagamaan adalah sesat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali setelah pintu anugerah ditutup. Jadi setelah pintu anugerah ditutup, orang-orang keagamaan akan menjadi sesat, banyak yang sesat semua. Kekuatan kegelapan akan menguasai dunia, setan dan malaikatnya akan bersatu dengan agen manusia yang telah menyerahkan diri kepada kendali setan atau kesenangan duniawi dibandingkan kesenangan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Suka-sukanya dewe dibandingkan kehendak Tuhan. Akan terjadi pengulangan sejarah Yesus di Getsemani dan di kayu salib. Nanti orang-orang itu yang akan menyalibkan orang-orang Kristen yang hidupnya benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Akan terjadi pengulangan. Jadi kita lihat yang ngomong siapa ini? Dan ini yang terjadi setelah kamu berhasil menyerah, setelah kamu berhasil, iblis berhasil menyesatkan kamu, Roh Tuhan lari daripadamu, baru iblis senang. Hore, Tuhan sudah undur, sekarang kamu di bawah kontrol aku. Apa yang terjadi? Kita jadi papet. Papet itu apa? Boneka. Pertama bukan papet dulu, pertama dibisi dulu supaya kayak Hawa, dibisi dulu supaya tidak taat. Supaya kamu meribel melawan perintah Tuhan. Setelah melawan perintah Tuhan berarti dosa. Begitu dosa kendalinya setan. Setelah kamu dibuat kamu dosa, kamu menjadi papetnya iblis. Kehendakmu mbak kira kehendak sendiri, oh tidak, nanti juga dikendalikan oleh iblis. Jadi segala apa yang terjadi di sini iblis senang. Mau selingkuh, mau nujum, mau lagu film porno, mau suntian obat-obatan porno, minum-minuman, suntian uang, semua ada di dalam kendali iblis. Kalau kamu menyerahkan kehendakmu ke dalam itu, berarti siapa rajanya? Iblis. Siapakah yang mengendalikan? Adalah iblis. Orang-orang akan spend their whole life going to church, tetapi tidak pernah menerima kebenaran.
akan terjadi bahwa setiap orang akan ketemu di gereja puluhan tahun, tapi mereka tidak akan pernah menemukan kebenaran. Wow, saya sedih kalau ada orang yang bergereja puluhan tahun, tetapi kalau ditanyai apa-apa, tidak tahu apa-apa. Wow, karena iblis menutupi kebenaran daripada dia supaya mereka tidak semua semangat. Tetapi orang-orang yang mau dengarkan firman, lihat jemaatnya cuma segini. Karena dosamu dikupas, penghakiman dikupas, engkau ditegur, tapi jemaatnya tidak mau yang datang. Tetapi kalau isinya berkat, mujizat, yang datang berbondong-bondong. Yuk lanjut. Nah, adegan aplikasi akhir zaman global pada adegan yang sama dipamerkan kepada orang-orang Kristen yang dianiaya pengadilan. Manusia diubah menjadi iblis karena mereka menolak Yesus, menolak anugerah Yesus, membenci cintanya Yesus dan menginjak-injak hukumnya, menginjak-injak hukumnya. Manusia mencerminkan citranya sendiri, bukan citra penciptanya. Roh yang sama dengan Lucifer saat dia diusir dari surga, yaitu Lucifer mau sekehendaknya sendiri, tidak menurut kepada Tuhan. Akan ada pemisahan antara orang yang mencerminkan citra setan atau citranya sendiri dan orang-orang yang hanya mau menuruti keinginan Tuhan atau citra Yesus. Akan terjadi pemisahan antara kambing dan domba. Saya tuh beli loh kambing dan domba, besok saya pasang di sini. Supaya kamu kalau lihat kambing dan domba ingat, oh iya, aku harus jadi domba bukan kambing. Ya. Yuk, jadi ada yang menyerah. Kemudian ini apa yang terjadi oleh orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada keinginan jasmani? Valen Babylon adalah dijatuhkan karena Babylon, karena kota itu sudah menjadi pusat dwelling, tempat tinggal setan dan semua spirit-spirit, roh-roh yang tidak kudus. Roh-roh yang tidak kudus, roh-roh yang cemar dan setan-setan sudah meninggali kota itu. Sedemikian parahnya sehingga tidak ada satupun yang baik. Maka sama Tuhan diapain? Hancurkan. Apakah kamu bisa menerima dua cawan? Satu cawan setan, satu cawan Tuhan? Bisa minum dua cawan? Tidak bisa. Tuhan marah. Apakah kamu bisa serve dua master? Satu setan, satu daging, satu roh? Bisa? Mau kemana kamu? Mau banyak ke kiri? Kamu kalau di sana, ayo siapa yang menang? Nah, kita kiri ya. Mana keinginanmu yang harus lebih banyak kamu lakukan? Keinginan dagingmu ke sini atau ke sana? Kalau ke sini ya Tuhan hilang. Tapi kalau kamu ke kiri, Tuhan yang menang. Yuk lanjut. Kita lihat bagaimana Sodom digamurkan. Kenapa dia jadi tiang garam? Betul. Wah, ini. Wow. Memang kamu sudah dinubuatkan banyak. Wow, saya senang kalau menjadikan ini adalah my first fruit, buah pertama. Kalau bisa jadi pendeta benar, wow. Kayak Tuhan, the first fruit Tuhan. First fruit adalah buah pertama Tuhan. Itu adalah saat Tuhan naik ke surga dengan membawa tuaian orang-orang yang berhasil diselamatkan. Wow, satu diselamatkan, malaikat di surga bersorak-sorai. Satu nyawa bernilai berapa? 2000 babi kali berapa? 10 miliar. Oh, upahku besar di surga. Lihat nih, kenapa dia jadi tiang garam? Karena dia hatinya masih, Sodom Gomoranya belum keluar daripada hatinya. Hatinya masih melekat dengan apa yang kemewahan dunia. Kalau disuruh ngomong sama Tuhan, aku tidak ingin pergi. Siapakah di antara kamu yang masih tidak ingin pulang? Itu berarti hatimu seperti ini. Hati-hati. Hati-hati. Apa yang terjadi dengan ini? Dia akan dicampakkan ke api neraka. Pilihanmu hanya satu, hanya dua. Kalau kamu tinggal di dunia, kamu akan larinya ke neraka. Tapi kalau kamu diangkat Tuhan, kamu akan bersama-sama dengan Tuhan. Dimanapun Tuhan berada, aku berada. Karena hatinya, cinta hartanya masih melekat. Apakah saya menyayangkan semua ini hilang? Tidak, karena saya tahu harta di surga lebih besar, lebih banyak daripada ini. Amin. Yuk lanjut. Nah, yuk, ini udah, yuk lanjut. Udah cepet.
Tadi ya, baju sirah keadilan, kebenaran, roh, ayo dihafalin ya. Nanti pada saat ulang Natal saya memberi kuis. Kuis semua yang saya khotbahkan akan saya kasih kuis, tak kasih hadiah yang baik-baik. Supaya apa? Kalian belajar. Yang belum belajar bisa buka di YouTube GBI Heart of Christ. Ya, nanti ada khotbah Pak Budi tak buat kuis, khotbah saya tak buat kuis. Ada ulang tahun Tuhan Yesus. Ulang tahun Tuhan Yesus, Natal. Saya akan berikan tanya jawab yang bisa menjawab, tak berikan kuis. Jadi dengarkan dengan baik-baik. Saya kalau ngasih enggak sedikit loh. Karena itu adalah upah Yesus saja, kalau kasih kita enggak sedikit ya. Amin. Yuk kita lihat, sebelumnya tadi. Belum jelasin tadi ya ini. Kita lihat pada kenapa Tuhan bilang gini, karena Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa di neraka, ada di Taman Eden. Pada Taman Eden dia tahu dia disesatkan iblis, dia kalah enggak? Kalah. Akhirnya apa yang Tuhan katakan bahwa lihat keturunanmu Hawa yang nanti akan menginjak ular. Karena ular yang menyesatkan Hawa, dia bilang sama Hawa, keturunanmu yang akan menginjak ular. Lihat keturunanmu. Keturunannya Hawa apa? Habel dan Kain. Disetani enggak sama iblis? Iya, disetani. Begitu Tuhan ngomong, ingat Hawa dan nanti ingat iblis, keturunannya Hawa dari perempuan ini yang kamu sudah tipu, nanti akan menghancurkan kepalamu. Iblis mikir enggak? Mikir. Wah, Tuhan bilang keturunan Hawa, kalau gitu keturunannya Hawa tak habisin. Betul enggak? Betul enggak? Kain membunuh Habel enggak? Terus Kain sendiri dikasih roh pembunuh enggak? Betul. Roh pembunuh dari siapa? Pada saat Tuhan bilang, lihat nanti keturunanmu akan iblis semi keturunanku mau membunuh aku. Keturunannya Hawa sama Adam sama Hawa tak kacau. Ketika dibuat iri, dikasih roh iri. Tadi 7 dosa manusia, kemarin ada yang hafal ya? Besok ada di kuis ya, 7 dosa manusia apa aja. Dikasih 7 dosa manusia, roh iri. Pada saat dia melihat Habel mempersembahkan mesbahnya kepada Tuhan, dia diterima, dia iri, tidak marah gak? Habis iri masuk lagi roh membunuh. Setelah iri membunuh, minta ampun gak? Kalau saja minta ampun, Tuhan ampunilah aku, ya aku selip Tuhan, ampuni pasti. Tetapi karena sombong dan egonya dia tidak minta ampun, akhirnya muncul roh-roh yang lain, akhirnya hatinya menjadi gelap dan dikutuk Tuhan. Yes, ya toh? Itu yang terjadi. Jadi ingat keturunan orang-orang yang benar, orang-orang yang hidupnya turut perintah Tuhan, dia akan menginjak ular dan menginjak iblis. Kalau kita mau jadi orang benar, kita mau jadi orang-orang keturunan Allah Yesus sendiri, kita akan menginjak iblis dan ular. Amin. Yuk lanjut. Kita lihat, ini adalah helm, adalah apa? Itu adalah helmet itu saya langsung aja ya. Ini karena waktunya sudah mepet. Helm itu adalah melindungi pikiran kita. Ngerti gak? Iblis bergerak lewat apa? Battle kita, perjuangan kita lewat pikiran. Jadi yang diisi lewat pikiran kita harus sesuatu yang baik. Ngerti? Apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang baik untuk Tuhan, pikirkanlah. Semua itu ayatnya di mana itu? Apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, itu pikirkanlah semua itu. Bukan pikiran yang jelek-jelek. Pikiran kalau diisi gambar bukan gambar pornografi, tetapi apa yang kamu pikirkan itu yang akan masuk ke hati. Jadi pikirkan yang baik-baik yang dari Tuhan. Kemudian ini adalah breastplate, itu adalah baju sirah. Baju sirah itu adalah keadilan. Kalau engkau tidak berlaku adil kepada sesamamu manusia, bisakah kamu menginjak ular kalah jengking? Tidak bisa. Jadi engkau pun harus berlaku adil. Kenapa adil? Kalau terhadap anak-anakmu juga. Kalau engkau mengasihi yang satu dengan yang lain lebih, tetapi tidak adil, kamu tidak bisa. Pada di saat court,
di hakim, ya. Kalau hakim yang lalim, dia pasti nggak adil. Tetapi hakim yang tidak adil, dia yang satu dapat sogokan orang, uang. Gimana nak? Bisakah dia bersikap adil? Bisa? Seperti yang kejadian sekarang ini. Saya sampai ikuti sampai capek ya Pak ya. Ikuti kisah sampai itu Sambo ya. Itu kok dari kapan ya? Bulan lalu ya. Udah capek ikutin. Isinya kok mutar aja. Padahal harusnya kalau hakimnya adil, kamu bersalah, guilty, penjara. Menurut hukum ini, undang-undang ini, kalau penjara gini misalnya apa? Penjara seumur hidup, penjara 1010, gampang toh? Kenapa muter-muter? Karena dia bukan hakim yang adil. Terus kemudian kalau kasut adalah kerelaan menginjil, kita harus rela, diutus kemanapun rela. Ini adalah perisai apalah? Perisai iman. Apakah iman itu? Iman itu pada saat kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu mengimani itu apa? Percaya. Engkau jangan begini, engkau akan terus naik tidak beruntung jika engkau mendengarkan firmanku dan ini-iniku. Berarti aku akan terus naik dan beruntung. Lah itu mengimani. Pada saat kue belum naik, jangan terus mana Tuhan katanya naik mana Tuhan, aku belum naik, tetap diimani. Karena apa? Untuk Tuhan pun mengetes imanmu, apakah imanmu benar apa enggak, sampai Tuhan menyatakan mukjizat itu. Karena apa yang tertulis di Alkitab pasti akan dinyatakan. Karena itu adalah jaminan, ngerti ya? Terus kemudian kita lihat, kemudian adalah ikat pinggang kebenaran. Kalau kamu tukang bohong, yang keluar dari mulutmu adalah penipu, bohong melulu. Kamu ngusir iblis. Kita sesama teman jangan usir. Kue kan tukang bohong sama, kue juga bohong. Kita kan bestie, jangan usir-usiran. Gini ya, kita usir-usiran supaya apa? Supaya kelihatan keren. Kalau kelihatan keren, kan aku di mimbar dipercaya orang. Oh gitu ya. Kalau dipercaya orang, aku dipanggil dapat duit. Oh oke. Ya. Kecuali gitu ya. Itu. Jadi iblisnya kong kali kong, usir-usiran cuman bohong-bohongan. Ngerti ya? Usir-usiran cuman bohong-bohongan. Lah apakah orang itu benar-benar diusir? Enggak juga. Begitu show performance ya memang diusir. Begitu di rumah masuk lagi iblisnya. Betul enggak? Tetapi seorang pembohong tidak akan bisa mengusir pembohong. Karena itu berikat pinggangkan kebenaran. Pedang roh ini adalah firman Allah. Jadi pada saat Yesus Getsemani, pada Yesus dicobai oleh iblis 3 kali. Apa yang keluar dari mulut Tuhan? Firman Tuhan, bukan dari roti saja. Engkau tidak dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan mencobai Tuhan Allah. Jadi yang keluar dari Yesus pun adalah firman. Jadi pada saat kau dicobai, ingatlah beberapa firman. Kamu harus menghafal sedikit firman, ingatlah beberapa firman. Kalau enggak hafal, kalau enggak hafal ya, doa, Tuhan ini kayaknya aku ada pikiran ini, kasih aku keingetan firman. Kadang dia aku gitu, makanya tiba-tiba aku bisa, tapi firmannya, ayatnya di mana, nggak tahu lokasinya, tapi tiba-tiba kamu bisa kau bisa mengucapkan firman walaupun kamu nggak tahu di mana letaknya. Mintalah kepada Tuhan. Jadi word of God itu adalah firman Tuhan. Ini ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, ketopong keselamatan. Setelah kamu mengalami keselamatan, yang dipikirkan bukan orang yang jahat, tetapi pikirkanlah yang baik, yang benar, yang mulia, itu yang kamu pikirkan. Kemudian kerelaan menjalankan Injil. Makanya saya kalau menginjil semua harus mau, harus merelakan. Yuk lanjut. Ini sudah aja lanjut. Yuk, sudah lanjut ya tadi ya, sudah tahu ya. Terakhir tadi doa. Ini benar-benar saya cepat. Doa. Nah, berdoalah setiap waktu, meski doa tidak termasuk dalam perlengkapan senjata Allah. Di akhir perikop Paulus mengatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya dengan segala orang kudus. Jadi kebiasaan berdoa setiap waktu membuat Anda lebih siap menghadapi godaan untuk berbuat dosa, keraguan, serangan rohani yang lain. Jika Anda belum tahu apa yang harus dikatakan saat berdoa, ucapkan terima kasih kepada Tuhan, minta pengampunan. Doa Bapa kami apa? Pengagungan, minta sama Tuhan dulu, terus pengampunan, kemudian minta kekuatan untuk menolak dosa. Jauhkan kami dari yang
jahat. Sampaikan permohonan agar Tuhan memberikan Anda kekuatan iman dan kebijaksanaan. Yuk. Bagaimana strategi untuk menggunakan senjata perlengkapan Allah? Kita lihat bahwa Yesus pun, ini Yesus dicobai di mana? Padang gurun ya. Yesus lagi mikir mau ngomong apa itu kali, langsung ngomong ngerti. Terus kemudian Yesus dicobai di Yesus pun berbicara dengan iblis. Iblis gini, Tuhan, bukankah Bapak berkata ini? Iblis pun ngutip Alkitab. Iblis lebih pintar Alkitab daripada kita. Kita yang nggak baca. Makanya kalau kita nggak baca, kamu pasti kalah. Tapi kalau kita baca Alkitab, oh tidak. Yesus jawab karena Yesus apal Alkitab. Itu juga bisa menjawab dengan firman. Begitu Yesus jawab dengan firman, iblis itu lari. Nah, jadi pada saat kita berdoa, saat kita sudah dikenakan senjata perlengkapan Allah oleh Tuhan. Dan pada saat kita berdoa, lihatlah bahwa malaikat-malaikat Tuhan mengelilingi dia. Tidak ada satupun yang bisa menerobos masuk. Yuk lanjut. Nah, ini adalah domba yang disembelih, yang membuka meterai adalah Yesus, di mana dia mempunyai 7 tanduk dan 7 mata. 7 mata itu adalah 7 hikmah dan 7 kuasa. Jadi Tuhan pun Yesus sudah mempunyai 7 roh Allah. Ketika engkau mempunyai 7 karunia roh Allah, engkau tidak akan bisa disesatkan. Mintalah 7 karunia itu. Apa yang kamu belum punya, mintalah. Tuhan akan memberikan dengan sukacita supaya engkau menjadi sempurna sama seperti Yesus sempurna. Kita lihat bagaimana enemy strateginya iblis. Satu, melawan your passion. Passion itu pekerjaanmu. Pekerjaanmu pasti akan diguncangkan oleh iblis. Kemudian melawan your calling. Panggilanmu untuk Tuhan pasti dijauhkan. Kalau kamu panggilannya memanggil di gereja, dia akan bilang, gereja uangnya sedikit, enak yang di luar. Di luar kamu dapat uang banyak loh, 2 kali loh. Buat apa ke gereja? Gereja enggak usah. Di luar lebih banyak lagi. Kan kamu kan butuh uang. Kalau dengan uang kamu bisa bayar apartemen, dengan uang pasti ngapain kamu main di gereja? Enggak perlu. Di gereja uangnya sedikit. Padahal pada saat kamu di gereja, kamu mendapatkan taburan firman Tuhan. Kamu lupa bahwa firman Tuhan, benih seed itu adalah firman yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Pada saat nanti uang akan lenyap, hartamu akan hilang, rumahmu akan habis, mobilmu juga akan hancur, tetapi firman Tuhan itu akan tinggal tetap. Dan kamu tidak mempunyai firman-Nya, karena kamu lebih memilih uang daripada firman. Itu adalah iblis mempengaruhi panggilanmu, your calling. Terus iblis mempengaruhi fokusmu bukan kepada Allah, tetapi kepada fokus yang lain, kepada urusan-urusan duniawi, urusan-urusan jasmani. Tapi kalau kamu sudah mau serius sama Tuhan, kamu akan dikasih lagi. Dia tahu kesukaan kamu. Iblis itu tahu enggak kesukaan kamu? Wah, ini kesukaannya ini. Tak iming-imingi kesukaan ini. Kayak kemarin si Sandra ngomong ya, Bu, saya tuh lagi cari kerjaan. Kok tiba-tiba ada yang nganui kerjaan ya Sandra ya? Saya tuh cari kerjaan, Bu. Saya tuh lagi tidak punya uang, saya pengen cari kerjaan. Kok tiba-tiba ada yang ini? Hati-hati. Iblis tahu loh kamu enggak. Iblis tahu bahwa kamu tuh butuh kerjaan loh. Tahu enggak? Tahu. Karena iblis tahu enggak kamu susah, tahu. Tapi makanya iblis begitu ini ada kerjaan, halo Bu Sandra, ada kerjaan nih. Waduh. Doaku dijawab, belum tentu loh Bu Sandra. Belum tentu loh doaku dijawab, belum tentu dijawab. Apakah yang nelpon itu iblis? Apakah yang nelpon itu Tuhan? Harus dites. Ngerti gak? Apakah sesuai firman Tuhan atau enggak? Kalau tidak sesuai berarti itu dari iblis. Tapi kalau sesuai dengan firman Tuhan itu berarti dari Tuhan. Ngerti gak? Itu adalah bahwa iblis melawan your fokus, identitas. Jadi iblis itu adalah membuat kamu meragukan Alkitab, apa kata Tuhan itu meragukan supaya kamu tidak percaya. Kenapa? Bener ya, setan bener ya, tidak terjadi. Katanya Tuhan mau ini tapi tidak terjadi. Tapi Tuhan mau sabar. Pada saat kesabaranmu diuji, engkau akan muncul sebagai emas murni. Pada saat engkau tuh tidak dijawab-jawab Tuhan tahu bahwa imanmu bukan karena iman yang dijawab langsung kayak iman anak-anak, tetapi imanmu adalah iman yang tahan banting, tahan uji. Karena pada saat kau tidak jawab, kau tetap beriman sama Tuhan, itu adalah iman yang sesungguhnya. Bukan iman yang Tuhan aku minta, dapat. Tuhan aku minta, dapat. Itu iman anak
kecil. Tapi pada saat kamu minta, kamu tidak mendapatkan, kamu tidak beriman, itu adalah iman yang tahan uji. That is the real iman, iman yang sesungguhnya adalah itu. Ngerti ya? Itu adalah iman yang kemudian against your family. Familymu akan dibuat hancur dan dia akan membagi-bagi rumahmu dengan kegelisahan. Chaos itu apa? Chaos itu apa? Perpecahan di dalam rumah supaya kamu tidak bertumbuh. Dibuat anak-anak bertengkar dengan orang tuanya, orang tua bertengkar dengan anaknya, atau bapak ibu dibuat bertengkar. Itu adalah senjata strategi iblis. Kemudian dia akan relationship dengan orang lain. Dalam kelompok akan dibuat bertengkar, relationship. Kemudian dia akan melawan kamu dengan pilihan-pilihanmu. Bahwa dia akan selalu menjudge kamu. Bahwa walaupun kamu bertobat, walaupun kamu ingin mau melayani, aduh saya tidak layak, saya masih berdosa. Itu adalah judgment dari iblis. Ingat pada saat kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan itu setia dan adil mengampuni kita dalam segala kejahatan. Tetapi itu akan iblis akan terus mendakwa kita. Enggak, kamu itu tidak diampuni. Enggak segampang itu diampuni. Itu adalah judgment, penghakiman dari iblis. Ingat, percayalah pada firman, bukan pada bisikan orang atau pada bisikan. Kemarin ada ibu-ibu bilang, Bu, saya itu kok bisa kamu datang ke sini? Iya, saya itu merasa bahwa saya itu tidak layak untuk melayani di rumah Tuhan, tidak layak datang. Wah, itu Bu jangan didengarkan, itu suara iblis. Ngerti ya? Jadi iblis selalu membuat kita tidak layak. Dan kemudian iblis strateginya membuat kamu tuh tidak against your purity, itu adalah kesucianmu. Bahwa kamu bilang gini, iblis, kesucianmu bilang gini, iblis akan membuat kamu tuh tidak suci. Kalau kemarin saya pernah ngomong ya, Yesus adalah lembu yang tidak bercacat celah, betul? Pernah ngomong yang akan dikorbankan. Yesus tuh ingin kita tidak bercacat celah, dan iblis akan membuat kita kompromi dengan dosa. Alah, tidak apa-apa, kalau gitu pun tidak dosa, tidak ada kok di Alkitab tidak dosa. Oh iya toh, tidak apa-apa. Oh, kalau tidak apa-apa. Kalau masih kecil-kecil aja Tuhan tidak apa-apa. Tuhan cincai kok. Tuhan tuh tidak mungkin ngampun, Tuhan tidak mungkin menghukum. Tuhan tuh pengampun. Jadi kalau kecil-kecil gitu cincai, Tuhan masih tutup mata. Itu adalah iblis yang mengajarkan kamu mulai kompromi kecil-kecilan dengan dosa. Kalau gitu ada noda enggak? Noda. Belum banyak ya, noda. Sekarang kamu kasih air putih atau kan susu, dikasih tinta, jadi putih enggak? Putih enggak? Istilahnya iblis sudah ngasih noda dosa cepet supaya kamu berkompromi kecil-kecil. Oh enggak apa-apa, kalau gini-gini enggak bisa. Nanti supaya kamu berkompromi yang lebih besar lagi. Sehingga kamu totally adalah menjadi milik iblis. Jadi banyak tipu muslihat iblis yang kemudian iblis akan kompromi dengan hati kamu. Dia akan menggunakan semua kesempatan untuk membuat hati kamu luka. Yang sakit hati tidak mau mengampuni, yang dendam biarlah tetap di situ, tetapi yang iri hati biar tetap di situ. Jadi kamu tidak akan berbuah dan kamu tidak bisa mengampuni orang. Dan kamu tetap hatimu tetap pahit, hatimu tetap penuh dengan kemarahan, hatimu akan terluka, iblis akan membiarkan terluka. Kenapa? Karena kalau ada orang, ayo ibu mengampuni ibu supaya hati kita tidak pahit. Nggak bisa, ini. Iblisnya gosok-gosok, iya dia tidak layak diampuni, dia tidak layak diampuni. Pada saat kepahitan, bitterness, hati yang pahit, hati yang sakit, hati yang luka, kemudian hati yang tidak mengampuni, hati yang marah, kemarahan tetap tinggal di dalam hatimu, iri. Makanya banyak orang sakit kanker, maaf ya, banyak orang sakit autoimun, maaf ya. Kalau engkau di dalam Tuhan, tubuhmu akan dibuat sempurna seperti Tuhan sempurna. Tidak ada sakit penyakit. Tuhan tidak pernah menjanjikan sakit penyakit, tidak. Tuhan tidak pernah menjanjikan kerusakan dalam hidup kita. Tetapi semua disebabkan karena dosa. Apa yang membuat itu adalah dosa. Kalau masih ada sakit penyakit, masih ada kepahitan,
anger, kemarahan, iri hati yang kamu tidak lepaskan dan minta pengampunan sama Tuhan ataupun pengampunan sama sesamamu, mintalah sama Tuhan nomor satu, kamu bereskan di hadapan Tuhan, kamu tidak akan bisa mengampuni dan endednya kamu ke hospital. Maaf, kamu akan ke hospital. Makanya kalau ada orang yang sering ke hospital bolak-balik screening punya hati kamu, ya. Terus lanjut, ini lihat nih. Tadi lihat. Target setan apa? Tadi kamu lihat? Your mind, pikiran kamu. His weapon, senjata mereka adalah apa? Bentar. Lies, apa? Dusta. Kalau engkau berteman dengan orang yang sering berdusta, jangan berteman. Maaf ya, yang tadi. Kalau engkau jalan dengan orang yang suka berdusta, jangan berteman, keluar. Karena roh dusta akan masuk melalui teman. Ingat ya. Tadi roh dusta nanti Pak. Roh dusta akan masuk melalui orang itu. Karena setan target adalah pikiranmu. Senjata dia tuh tidak bisa apa-apa. Setan tuh tidak punya apa-apa selain pemfitnah, gerememengi orang, fitnah, penipu, bohong. Jadi alat senjata setan adalah kebohongan, penipuan. Tetapi pertahananmu untuk melawan penipuan apa? Firman Tuhan. Makanya baca firman. Kalau yang malas baca, tolong baca dari Yesus dulu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Senjata perlawananmu adalah God's word. Kenapa? Kenapa saya bilang Yesus dulu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah semua pada saat Yesus ada di dunia. Itu Yesus mengajarkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, God's word. Jadi kata-kata Tuhan itu adalah the most powerful weapon, senjata yang paling dahsyat. Kita lihat, ini senjatanya apa ini? Doubt, ragu-ragu, lies, yang despair itu putus asa. Orang yang putus asa, yang stres, kamu sudah kalah. Orang yang putus asa itu kamu sudah kalah, lihat nih. Kita harus pakai iman, pakai perang iman. Jadi iblis sudah ngasih ero itu apa? Panah. Kamu tak kasih roh putus asa, jebret. Waduh, kenapa putus asa? Tuhan tidak pernah memberikan roh putus asa. Kamu dikasih ragu-ragu. Ragu-ragu apa? Meragukan firman Tuhan. Itu dari iblis. Kemudian kamu dikasih lies itu apa? Kebohongan. Ya, kita lihat bagaimana pada saat kita melawan iblis, setan. Siapa yang di belakang kita? Yesus. Yesus adalah the Lion of Judah. Singa Betul. Jadi lihat siapa yang di battle ini, lihat nih. Pikiran kita di mana? Jadi mainnya di pikiran. Yuk lanjut. Jadi lihat nih. Iblis sudah terus. Kalau engkau kalah dengan iblis, matamu tidak bisa melihat. Akhir zaman kamu tidak kelihatan. Sekalipun banyak orang mengatakan Tuhan mau datang, kamu tidak bisa lihat. Sekalipun aku mau cerita akhir zaman, kamu tidak akan percaya. Karena matamu dibutakan oleh iblis. Matamu dibutakan, telingamu dibutakan, hatimu dibutakan. Kita mau ngomong kebenaran tidak bisa. Karena yang membutakan iblis. Tapi berdoalah setiap waktu. Pada saat kau berdoa, tentara-tentara surga sudah menyerang, membantengi engkau. Pada saat kita berdoa, panah-panah api yang di belakang kita siapa? Tuhan. Pada saat kita berdoa, pada saat kita membaca firman, panah-panah di api yang menangkis adalah Tuhan. Karena roh, spirit dilawan melalui spirit. Spirit tidak bisa dilawan oleh daging, tetapi spirit dilawan oleh spirit. Yuk lanjut. Kita lihat perlawanan kita, bagaimana ini Kain yang ikut iblis, dan kemudian ini adalah jalannya Kain. Kenapa jalannya Kain? Karena jalan Kain mengikut iblis. Pada saat dia membunuh adiknya, dia tidak mau bertobat dan dia tidak mau minta ampun sama Tuhan, dan dia tetap
tidak mengindahkan Tuhan. Dia lari dan pergi dan tidak peduli lagi sama Tuhan. Ini jalannya suka-sukanya dia, tidak mau mengikuti perintah penciptanya. Kita lihat bahwa lihat nih, bahwa iblis selalu ngomong di telinga kiri, telinga kanan. Nah, kita lihat bahwa ada yang bilang, kalau kau berbohong kau akan jangan seperti kodok ya kemarin ya. Ada yang ngomong ya, itu roh kodok itu adalah roh najis. Roh kodok, roh najis. Kenapa bilang roh kodok? Karena dia sendirinya kodok. Kenapa kodok? Yang keluar dari mulutnya adalah dusta. Karena sering berdusta. Jadi dia sadar bahwa dirinya roh kodok. Jangan ngapusi ya, kalau kamu sih kamu berubah jadi kodok. Karena di Alkitab berkata bahwa roh najis adalah roh kodok. Setelah roh kodok, kemudian dia berubah menjadi roh iblis. Pertama, tipu-tipu sedikit-sedikit jadi kodok, tipu besar jadi apa? Iblis, ya. Ingat perjuangan kita melawan setan-setan, jelas. Dan ingat pada saat kita menuruti kehendak daging, kita taat kepada setan, mata kita dibutakan oleh iblis. Ini matanya kamu tidak akan bisa melihat kemurahan Tuhan, kamu tidak akan bisa mau mendengar Injil, kamu tidak bisa menantikan kedatangan Tuhan karena kamu tidak tahu, karena kamu tidak lihat, karena kamu buta, karena spirit kamu, roh kamu mati. Karena semua spirit kamu dikendalikan oleh iblis, jadi kamu tidak bisa melihat. Yuk lanjut, udah. Nah kita lihat bahwa jalan ke surga adalah sempit. Tuh lihat, jalan kebenaran cuma satu. Jadi saya tidak kaget kalau di gereja ini cuma sedikit. Saya tidak kaget. Pada saat kebenaran diberitakan, orang akan tidak tahan. Dia akan keluar. Tetapi jalan menuju ke lake of fire itu adalah banyak orang. Ingat, ini tujuan kita, karena upah dosa adalah kematian, tetapi adalah gift of God. Hadiah dari Tuhan adalah hidup yang kekal. Kemudian kita lihat, oh ya, ini kita lihat, ini saya paling suka ini ya. Saya paling suka gambar ini. Kenapa? Kita tuh seperti domba. Saat kita jauh dari gembalanya, habis kita. Habis dikoyak-koyak sama setan. Tapi saat kita mendekat gembalanya, setan tidak berani mendekat. Dan kita lihat nih, ada setan yang gandol di belakangnya. Saya mau kesaksian sedikit aja. Pak Budi itu dulu pernah usir setan di daerah Manado ya. Manado itu daerah situ daerah dukun semua. Hah? Ulur ya. Daerah Manado. Terus saat itu wah, kita tuh peperangan rohani. Diganggu terus, listrik tuh dicet. Itu bisa sampai 10-20 kali. Wah ini setan. Langsung tak deketi tempatnya, tak usir setannya, diem. Begitu tak usir setannya, sudah mulai tenang, langsung dia ganggu lagi, dikasih anjing. Anjing itu datang ke mimbar. Pergi, dan namanya pergi. Wah itu takut langsung pergi keluar. Terus setelah itu, Bapak siapa yang maju ke depan? Yang maju tidak banyak. Saya lihat kebaktian nggak naik, urapan nggak naik, kayak ada yang nahan, nyanyi nggak ngangkat. Aku bilang, ini kok saya nyanyi kok kayak nggak los, kayaknya ada something wrong. Saya kan spiritnya bisa menebak, kayak ada something wrong. Terus Bapak khotbah, siapa yang maju ke depan? Yang maju sedikit, terus maju ditumpangi tangan, jatuh semua. Tapi aku lihat, Pak, ini aku tidak percaya. Ada kekuatan di belakang kita yang tidak mau maju. Setelah ini didoain, kita harus kita tumpangin tanganin satu-satu. Jadi Bapak numpangin satu-satu, Bapak kan punya kepekaan. Bener-bener, ida sini apa? Ini ada satu orang tuh dukun. Ini banyak sekali roh jahat. Bener, saya ditumpangin tangan sama Bapak, dukun tuh saya tumpangin tangan. Wah kok udah diselesaikan, waduh. Nanti kita balik lagi aja, di belakang masih banyak. Akhirnya Bapak bilang gini, kenapa, dari mana kamu tahu dukun? Dukun tuh bilang, oh awas ya kamu ya,
habis ini kamu tak matiin, sebentar lagi kamu tak matiin, bilang gitu sama bapak dukunnya, bilang gitu, kamu tak matiin. Dia lihat wajahnya bapak, ini aku percaya dia bukan kemasukan roh jahat, tetapi dia dukun. Kenapa aku bisa melihat matanya mata dukun? Memang di tempat situ memang banyak dukun-dukun, jadi selalu yang menghalangi KKR. Terus kemudian bapak ke belakang, begitu belakang, terus kemudian setelah selesai ibadah mau tak cari, orangnya hilang. Waduh, mana kemarin? Ayo kita hajar dalam nama Yesus, kita ikat rohnya, kita tak cari, waduh hilang. Wah hilang, gitu hilang. Terus kita pulang, bapak ngomong sama aku, bilang udah, aku sepanjang perjalanan berat, kayak ada yang gendoli di sini. Tak lihat, oh kok kamu udah ngomong dari tadi? Ya aku ngomong sekarang. Terus begitu kita mau masuk hotel, mau masuk kamar, tak lihat, wah bener Pak, aku lihat kurung di sini. Langsung jalan Yesus pergi, bener. Habis tak usir, kita pelepasan sebelum masuk kamar. Dan nama Yesus pergi, Roja pergi. Habis pergi, bapak masuk, ya sudah enak. Aku kerasa habis dari ibadah dia mental. Jadi ini pun bisa terjadi. Kenapa? Ingat pada saat dulu pun juga banyak yang terjadi, bahwa banyak iblis yang nempel ke sini sehingga orang banyak sakit bisu tuli pun bisa dari iblis, sakit penyakit bisa sebagai iblis. Maka kita harus terus menggunakan senjata perlengkapan Allah supaya kita tidak digigit iblis. Sudah ya, kita selesai ya. Itu aja. Yuk. Makanya kita jangan terus, perjuangan kita bukan melawan darah daging, tetapi penghulu di udara. Ya. Jadi ini adalah trip untuk melawan setan-setan, dan besok Pak Budi akan mengajari cara mengusir setan. Wow. Kenapa? Karena tadi Tuhan juga berbicara bahwa tadinya saya mau melanjutkan ini, tapi Tuhan bilang no, enggak boleh. Karena Pak Budi yang akan berbicara mengenai cara mengusir setan. Jadi untuk the vineyard itu adalah pokok anggur, itu harusnya mundur dulu. Kenapa? Karena Tuhan harus bilang harus diselesaikan dulu supaya anak-anakku tidak keluar sebagai pemenang. Maksudnya supaya anak-anak Tuhan itu keluar sebagai mana pemenang. Selama ini Tuhan melihat bahwa orang-orang gereja itu kalah oleh sakit penyakit, keluarga banyak yang hancur, relationship di luar banyak yang hancur, dan fokus mereka hanya pada dunia, bukan kekekalan. Mereka sudah banyak ditipu mujizat iblis dan mereka kalah. Dan besok Bapak minggu depan akan mengkhotbahkan mengenai cara mengusir roh jahat. Jadi perumpamaan tentang vineyard pokok anggur itu diundur setelah ini. Itu aja. Jadi mari kita sekarang, saya sudah selesai bicara, tapi Roh Kudus tidak pernah selesai bicara. Mintalah Roh Kudus, karena spirit tidak bisa dilawan oleh daging. Spirit hanya bisa dilawan oleh spirit. Roh hanya bisa dilawan oleh roh. Mintalah kepada Tuhan sekarang Roh Allah. Roh Allah. Ingat pada saat, saya perlu ngomong ini, pada saat Gadara, seorang laki-laki di Gadara itu diikat oleh roh jahat, oleh legion. Legion itu menguasai kehendak, pikiran, hati, semuanya dikuasai, tangannya pun semua dikuasai. Hati, pikiran, seluruh tubuhnya dikuasai oleh legion. Betul? Sampai dia mengambil batu dan memukulnya. Tapi pada saat engkau dikuasai oleh Roh Allah, engkau bisa mengusir setan, menginjak ular, bahkan menyembuhkan orang sakit. Engkau akan bisa melakukan seperti mendapatkan kuasa seperti Yesus pun bekerja. Apa yang Yesus bekerja engkau bisa lakukan kalau engkau dikuasai oleh Roh Allah. Pada saat engkau dikuasai setan, setan akan membawa keburukan demi keburukan untuk menghancurkan hidupmu. Seperti yang terjadi di Gadara. Setan mengendalikan tanganmu untuk membunuh diri. Setan mengendalikan pikiranmu, mengendalikan kehendaknya. Kau tidak punya kehendak karena semua dikendalikan oleh setan. Tapi pada saat engkau dimasuki oleh Roh Tuhan, Tuhan akan mengendalikan kehendak pikiranmu, matamu dikendalikan Tuhan, mulutmu dikendalikan Tuhan, hatimu dikendalikan Tuhan, kakimu dikendalikan Tuhan. Wow, saya melihat ini luar biasa. Mintalah kepada Roh Tuhan sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Kalau tanpa roh Allah kita tidak bisa, karena kita daging. Keinginan daging dengan keinginan roh berbeda, berjauh. Kita lihat nanti ada keinginan daging dan roh. Tetapi kalau kita dipenuhi dengan roh Allah, kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Mintalah kepada Tuhan supaya rohnya Yesus, karena Yesus sudah terbukti menjadi pemenang atas dosa. Pada saat Yesus di dunia, Yesus menang enggak? Menang. Yesus mengalahkan dosa enggak? Dia tidak berdosa. Tidak ada satupun yang bisa menemukan Yesus berdosa, sehingga Yesus bisa mengalahkan dosa. Maka itu mintalah roh Yesus, yaitu roh Allah yang ada pada Yesus, diberikan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan. Dan kita akan disempurnakan sama seperti Yesus sempurna. Dan kita akan diangkat bersama-sama menjadi pengantin Tuhan. Karena Tuhan pun mencari pengantin yang sepadan, segambar, satu cermin dengan Dia. Amin. Kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa, Tuhan, aku minta Roh Kudus. Minta karuniamu, 7 karunia Roh Kudus masuk ke dalam hatiku. Sehingga pendetanya jadi enteng kerjaannya, tidak usah ngusir-ngusir setan. Karena tugasnya Roh Kudus sudah mengusir setan di dalam hatimu. Jadi setan-setan sampah-sampah dia diusir. Amin. Yuk kita minta Roh Kudus yuk.